Waduh, senang sekali saya orang Bekasi boleh sampai di tempat ini. Terima kasih Pak Yusak dan juga ada Om, Pak Gembala, dan juga seluruh keluarga besar di tempat ini. Jerusalem Community Church, waduh luar biasa. Kenapa enggak apa gitu Bekasi Community gitu ya? Ya Yerusalem puji Tuhan. Nah Bapak Ibu saya Yuri Abbas, saya dari Bekasi. Sekalipun sinode kita berbeda, kalau saya dari Gereja Betel Indonesia Kemang Pratama. Dan kalau Pak Yusak pamit ke Bekasi itu mungkin ke tempat kami. Ya kan, kemungkinan yang lain saya nggak tahu. Ya, ya nanti istrinya tahu. Dan ya saya pemimpin dan juga jemaat di gereja kami sangat diberkati dengan renungan-renungan firman yang disampaikan oleh Pak Yusak yang notabene ya memiliki semangat yang sama dengan yang sedang terjadi di gereja kami, GBI New Life Community Kemang Pertama. Gereja kami tahun ini berusia 28 tahun dan puji Tuhan hari-hari ini sedang bergerak dalam prinsip pemberitaan yang sama. Kita memberitakan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Amin. Dan menemukan ketenangan dan kemerdekaan melalui apa yang Kristus telah sediakan bagi kita. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saya coba menyampaikan renungan dan tentu saja judul dan arahannya sudah dibantu oleh Pak Yusak. Dan semoga renungan ini satu tidak melanggar nilai-nilai dan kemudian kedua membawa perenungan yang manis di dalam jiwa kita. Amin, saudara. Nah, supaya saya kelihatan pintar, Pak Yusak kasih bahasa Indonesia, saya kasih yang bahasa Inggris, ya kan? Iya, biar kesannya, wih pintar nih pendeta, ya kan? Padahal bisanya bahasa Indonesia dan bahasa Sangir. Gitu. Haleluya. Saya orang Sangir, Bapak Ibu. Sangir itu di Sulawesi Utara dan di pulau, dan menikah dengan istri saya, Kristina, itu dari Jawa Tengah. Jadi Sulawesi Utara kawin sama Jawa Tengah. Cocok sekali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kami dikaruniai 2 orang putri. Oke, nanti kenalan selanjutnya kapan-kapan ya. Atau tanya saja langsung sama Pak Yusak. Oke, omnipresence God, a safety and rest man. Allah yang maha hadir, sementara kita adalah manusia yang kata safety itu sebenarnya merujuk kepada akal bulus, kelicikan, dan rest man. Sayangnya kosakata bahasa Indonesia hanya menerjemahkan pria yang malang atau manusia yang malang. Padahal kita kan manusia yang Bandung, betul ya? Ya, salah ya. Ya. Bapak Ibu nggak terbiasa kan dengan gaya pendeta kayak begini ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa ya, Om ya? Nggak apa-apa. Ini memang agak waktu kecil salah dikasih obat, saudara ya. Haleluya. Jadi ya kata red sebenarnya itu menunjukkan orang itu bukan cuman berdosa, tetapi jahat. Jadi bayangkan seorang manusia yang hatinya penuh dengan kelicikan, tetapi juga menyimpan banyak kejahatan dalam hidupnya. Saya kenal satu orang model begitu, saudara ya. Ya, yang saudara mungkin nggak kenal, tapi saya kenal orang itu. Ya, nah sebagai bagian pendahuluan, mari sama-sama kita baca quote yang berikut ini. Mana dia? Boleh sama-sama kita baca Bapak Ibu, 2, 3. Persoalan yang sebenarnya bersembunyi di balik perbuatan yang terekspos. Itu sebabnya memodifikasi kelakuan akan berhasil menunda dosa. Oh iya dong, namanya kelakuan dimodifikasi, betul ya? Berhasil menunda dosa, tetapi ternyata takkan menghasilkan perubahan yang permanen. Kenapa saudara? Karena cuman modifikasi kelakuan. Padahal persoalan yang sebenarnya dalam hidup kita itu terletak pada apa yang bersembunyi di balik perbuatan. Dunia ini dengan segala semangat pembaharuan dan gerakan behavior transformation sebenarnya sedang berupaya untuk mengubah seseorang supaya memiliki kelakuan atau perbuatan yang lebih baik. Kita lupa persoalan dalam kehidupan manusia tidak terletak pada ekspresinya. Betul ya? Kalau makan pedas, ya kan, ekspresinya ada nggak? Ada. Yang dirubah itu bukan ekspresi kepedesannya, bukan jadi hau, bukan. Jangan makan pedas. Masalahnya adalah pada makanan pedas. Nah, tapi manusia senang dengan mengubah atau memodifikasi kelakuan. Doa saya renungan hari ini membuat kita kembali oleh Injil dituntun untuk berfokus kepada bagaimana hati kita taruh menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Oke, mari sama-sama kita baca ayat firman Tuhan ya.
Ya, sebenarnya saya bukan penggemar warna ini, cuman berapa kali Pak Yusak khotbah di Kemang, kok dominan pakai warna yang agak cerah-cerah gini, jadi saya ngikutin aja. Minimal ada 3 slide saya lihat di sini, oh iya lumayan buat nyenangin Pak Yusak ya. Iya, saya dominannya itu hitam sama putih ya. Jadi saya orang itu ya nggak terlalu cerah saudara ya, masa depan saya agak suram ya. Iya, ditolong Tuhan menjadi cerah. Oke, sama-sama kita baca ayat renungannya. Sesuai dengan tema bulanan yang Bapak Ibu ikuti tentu saja dari pengajaran di tempat ini. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Supaya bacaan kita bisa lebih baik, saya bagi 3 slide dalam 9 ayat ini. Oke, hitungan yang ketiga sama-sama kita mulai. 2, 3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Lalu kemudian Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Kemudian yang berikutnya ayat 4. Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria, orang Het itu, datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. 789, ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah kita dan siapapun yang memelihara firman Allah dalam hatinya dan terlebih menjadikan firman Allah sebagai penuntun cara hidupnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus saya ingatkan dalam renungan kita melalui kisah ini. Karena kisah ini seringkali menjadi kisah yang banyak sekali dipakai dan terjebak pada pesan-pesan moralitas. Tentu saja kita akan bicara moralitas di tempat ini, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, saya berdoa renungan ini justru menyingkapkan sesuatu yang ada di balik perbuatan itu. Amin. Tetapi kita harus jelas posisi teologi kita bahwa lewat renungan ini, topik ini bukan untuk membahas dosa Daud secara gamblang, lalu kemudian kita rame-rame menghakimi orang-orang yang di zaman kita atau di sekitar kita ketahuan seperti Daud, betul ya? Ya kan? Dan apalagi berfokus pada perbuatannya, karena begini Pak Gembala, ya, kita harus memahami budaya ya. Kalau mengkhotbahkan Daud, kasus Daud dan Batseba di Indonesia ini, itu memang khotbah yang seksi. Kenapa? Karena kita ini, di bangsa ini, kita punya semacam filsafat hidup atau paradigma dalam kehidupan. Di mana di Indonesia ini dosa nomor 1 itu berzina. Betul ya? Wah, nggak ada lah saingannya dengan itu. Di kampung saya Pak Yusak, kalau orang membunuh itu, sorry itu saya Bapak Ibu ya, orang yang heboh membunuh, itu keluar dari penjara, wah itu dikagumi orang, wah teman itu jagoan betul. Ya kan, di kampung kami mencuri dosa nomor 1.
Itu kalau sampai ada satu orang mencuri, itu sampai cucunya pun dipanggil nama kakeknya lengkap dengan panggilan si pencuri. Anak siapa dia itu? Itu anak si itu. Itu yang mana? Si pencuri itu. Padahal itu udah generasi cucunya loh. Ya kan? Tapi kalau dia kejahatan kekerasan, wah itu hati-hati semua mereka. Itu jagoan semua, asik, ya kan? Nah, Amerika bukan berzinahan, berbohong. Di Amerika itu, oh ya, zina dosa. Tetapi tidak sebenci mereka terhadap kebohongan. Makanya di sana, kamu jujur aja, ya kan? Makanya nggak heran kalau di sana itu berzina boleh, asal kamu jujur. Ya kan? Kalau di kita berzina nggak boleh, tapi bohong, haleluya. Saudara bisa lihat ya. Jadi kalau kita menyerbu Daud seolah-olah ini adalah dosa segala-galanya, percayalah saudara, tanpa Yesus, mau dosa berzina atau apapun, tanpa Yesus, semua binasa. Betul ya? Amin. Nah, tetapi kita mau bahas sesuatu yang semoga lebih penting dari itu. Lalu kemudian, ini juga bukan khotbah tentang kritik sosialis. Karena tadi kan Bapak Ibu baca ya ayat 7, 8, 9. Waktu saya renungkan ayat ini, waduh iya ya. Ini yang sering dikotbahkan lagi. Ini yang sering disuarakan oleh orang-orang sekarang. Coba lihat, yang terlibat dalam dosa ini, itu kan bukan cuma Daud. Ayat 6 bilang begini, lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria itu datang kepadaku. Berarti sudah melibatkan orang lain selain Daud. Betul enggak? Lalu kemudian ayat yang ke-8, ya kan? Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu, ya basuhlah kakimu. Lalu kemudian ketika Uria keluar dari istana, maka orang-orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Jadi ada banyak orang yang terlibat yang seolah-olah mendukung. Ini kalau kita bawa renungan ini dengan gaya sosialis, saya akan berubah menjadi Yori Guevara kan. Che Guevara maksudnya. Betul Bapak Ibu ya. Nah khotbah ini bukan juga khotbah tentang kritik sosialis. Sehingga khotbah ini tidak akan ditutup dengan itu. Sebabnya saudara-saudara, jangan berdiam diri, mari bangkit. Ya kan, lawan kezaliman saat ini. Betul ya, Pertamax lagi susah dan lain sebagainya. Nah, saya lebih cocok jadi provokator kelihatannya. Tetapi sebenarnya renungan kita hari ini adalah tentang, boleh sama-sama kita baca tulisan yang dibawa warna merah. 2, 3. Ini adalah tentang kerusakan total manusia dan betapa indah anugerah Allah. Amin. Bapak Ibu, percayalah manusia itu telah mengalami kerusakan yang secara total. Betul ya, total depravity. Bahkan dalam istilah yang lain, kita ini bukan cuma total dalam dosa, kita ini nggak mampu berbuat benar tanpa Tuhan. Nggak mampu. Itu sebabnya saya senang dan bersuka cita bila di Bandung saya punya rekan seperti Pak Yusak dan beberapa teman yang lain yang mulai berani menyuarakan ini. Jujur saja Bapak Ibu, berita tentang salib adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Sementara di gereja sendiri, berita tentang salib dianggap berita masa lalu. Ayo dong Pak, sekarang kasih tahu 3 langkah jadi sukses. Iya kan, sehingga kita terjebak seperti gereja perdukunan, betul ya? Iya kan, dukun begitu, nggak usah banyak-banyak kan. Kalau mau sukses cukup bawa 3 hal. Yang pertama bawa apa? Ayam putih. Ya kan? Ya saya juga bisa ngedukun kayak begitu, bawa ayam putih. Jangan lupa kasih cabai. Ya kan? Ya, bawang putih, bawang merah bawa secukupnya. Dan tolong sereknya ya Bapak Ibu ya. Usahakan ada 5 lembar daun jeruk, ya kan. Dan kalau bisa ada kemiri. Jadi woku itu Pak, ya kan. Nah, tahu woku ya Bapak Ibu ya. Oke, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu siap mulai? Amin. Berarti tadi belum mulai Pak? Belum. Tadi itu baru pemanasan saudara-saudara. Haleluya. Kalah di mata Tuhan. Saya mau review ayat yang pertama karena renungan kita sebenarnya base-nya ada di sini. Perhatikan yang pertama. Pada waktu pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh apa? Orang Israel. Dan coba lihat reputasinya. Mereka memusnahkan apa? Bani Amon dan bahkan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kenapa? Kenapa Daud tinggal di Yerusalem? Karena begini saudara, ini filsafat perang. Peperangan kali itu tidak perlu menggunakan orang sehebat Daud.
Cukup dalam kapasitas Yoab, Daud sudah percaya. Ya kan, ini peperangan yang tidak perlu melibatkan kebesaran perintah tihta seorang raja di medan perang. Artinya apa? Sebenarnya Daud ada pada posisi dia sudah cukup mapan, sudah cukup nyaman dengan banyaknya kemenangan. Saya sedikit maju ke perjanjian baru. Bapak Ibu, ketika Kisah Rasul pasal yang pertama, murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan waktunya engkau memulihkan kerajaan, ya, the kingdom for Israel?" Ya kan? Ya, kalau dari kritik teks saja kita udah bisa bahas kemana-mana itu ya. Cuman karena waktu saya kan cuma dikasih 2,5 jam Pak ya. Jadi saya harus skip. Kerajaan bagi Israel. Jadi bukan kerajaan bagi Allah, kerajaan bagi Israel. Tapi Yesus setuju dengan ide itu. Iya. Yesus bilang, kamu tak perlu tahu kapan waktunya, hari dan waktunya. Yang perlu kau tahu adalah begini, persiapkan dirimu, Roh Kudus penuhi hidupmu, dan kamu akan jadi saksi, bukan jadi sakti. Ya kan, sekalipun orang Kristen tidak mau jadi saksi, tapi lebih senang terlihat sakti. Halo ya kan. Nah, kapan atau apa yang dimaksud oleh murid-murid? Mengapa kerajaan Israel begitu didambakan? Karena ini Bapak Ibu, kerajaan Israel yang dimaksud itu bukan kerajaan Israel ketika jatuh ke dalam pemerintahan Rehabeam, ya kan? Tetapi Israel ketika masih dipimpin oleh Daud dan anaknya Salomo. Mengapa? Ketika Israel dalam masa kepemimpinan Raja Daud, mereka itu nggak pernah kalah. Satu-satunya chaos yang terjadi di Israel dan Yehuda di masa kepemimpinan Daud adalah kudetanya Absalom. Ya kan? Dan kemudian kasus kematian yang cukup paling tragedi di sana adalah kematian Uria. Tapi dalam kemenangan peperangan, wah, Israel dalam pimpinan Daud itu lawan mana yang nggak mereka sikat. Lalu yang kedua, zamannya Salomo. Setelah Tuhan buat segala kerajaannya itu semua damai dan sekelilingnya menjadi gentar terhadap Israel, masuklah masa damai, Israel tiba-tiba menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi, alias kerajaan yang paling kaya raya. Israel dan Yahudi mana yang tidak ingin balik ke situ? Betul ya? Ini tidak sama dengan istilah penak zaman kuto. Ini jauh sekali Bapak Ibu ya. Jauh sekali. Beda, mereka mendambakan pulihnya itu. Artinya apa? Memang Daud secara kapasitas bisa dihormati. Tetapi begini, kita juga harus mengakui, ada orang-orang yang dikagumi manusia, tapi kan belum tentu dikagumi Allah. Kalau dalam topik kita, tulisan di bawah Bapak Ibu, seseorang bisa saja meraih semua pengakuan manusia. Ya kan? Atas dirinya. Namun Allah tahu kegagalannya. Nah, ini bersaksi cerita sedikit biar kelihatan kayak khotbah-khotbah yang keren-keren itu ya kan. Iya, satu kali kakak saya datang, terus dia bilang begini di depan istrinya. Ya puji Tuhan ya Yor, kamu sudah melayani Tuhan. Ya di antara semua keluarga, kamulah yang paling benar nih. Sudah tahu enggak, istri saya itu ngakak loh. Terlalu banget dia itu, ya kan. Iya. Masa dia ngakak waktu kakak saya puji saya, ya kan. Dia bilang begini, ya kan. Iya, di antara keluarga kita, kamulah yang paling benar. Itu istri saya ngakak sejadi-jadinya itu. Padahal saya baru mau ambil itu untuk piala hidup saya, ya kan. Iya, kapan lagi ada yang bilang di antara keluarga, saya yang paling benar, ya kan. Tapi saya mau bilang apa? Berdiri di sebelah kiri saya adalah saksi yang dapat dipercaya, saudara-saudara. Makanya dia ngakak. Nah, Daud tidak perlu terjun dalam perang yang remeh-remeh kayak begini. Kapasitasnya terlalu besar. Sering dengar istilah kayak gitu. Iya kan. Untuk hal-hal kayak begini, Bapak nggak perlu turun. Ini remeh-temeh, asik, ya kan. Di gereja itu saya juga bisa ngalami kayak begitu. Kayaknya nggak perlu turun kalau kayak gini. Biar kami yang junior. Wow, mantap. Tapi ada satu hal yang mereka tidak tahu. Di balik semua pengakuan manusia tentang kehebatan dan reputasi seseorang, Allah tahu kegagalan kita. Amin. Kisah ini itu menceritakan, oh iya, tapi kan nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu, memang dalam kehidupan ada saat di mana kita mengeluh dalam ketidaknyamanan hidup, pernah seperti itu? Iya, tapi kan
sebaliknya juga kita juga gampang terlena dalam kenyamanan kita. Kira-kira kalau poin yang pertama tadi kita ditanya Tuhan, mana situasi yang paling senang kamu nikmati dalam kehidupan? Menerima semua pengakuan manusia atau menyadari kerentanan hidup yang tak tersembunyi di hadapan Allah? Kalau mau jujur, wah, saya lebih senang pada bagian yang pertama. Amin. Kita lebih senang hidup dalam belayan dan tiupan angin yang sepoi-sepoi dari pengakuan manusia. Kenapa? Karena dalam hidup kita seperti yang saya tulis ini, aduh udah banyak Pak, banyak persoalan, banyak keluhan. Kenapa sih Pak Yori nggak buka ruang sedikit? Ada kayak pengajaran yang meninak bobokan kalau ada kenyamanan sedikit, betul ya? Ya di gereja kami mulai ada orang tanya, Pak, khotbah sekali-sekali tentang diberkati, berkat yang berkelimpahan, terobosan rohani. Saya bilang, di mana terobosan rohaninya? Betul ya. Saya ngerti maksud mereka karena khotbah kami, gereja kami berdiri 28 tahun dan baru mengalami transformasi ke arah khotbah pengajaran Injil ya 3 tahun terakhir. Saya tadi sudah bersaksi sama Pak Yusak. Jadi kami 25 tahun itu, wah saudara, 3 langkah terobosan rohani, ya kan? Ya setelah kita lakukan, pas di langkah ketiga, langkah keempat dan ke-300 terlihat di depan saudara-saudara. Ya ternyata jauh banget. Persoalannya padahal sederhana, menaruh hati pada Kristus, amin. Karena peperangan ini adalah peperangan Kristus yang telah memenangkan bagi kita. Wah, atau kayak gitu kan dari sejak gereja berdiri, biar hati lebih tenang, amin. Amin, nggak terjebak pada pergumulan eksistensi, betul saudara? Amin. Nah, sayangnya Bapak Ibu, sayangnya jiwa kita yang rentan karena dosa memang lebih mudah terbuai oleh pengakuan manusia yang berujung pada jebakan kenyamanan. Lebih mudah seperti itu. Apa yang kita baca dari kisah Daud itu, wah memang gak mudah untuk jadi orang yang selalu waspada setiap saat. Selalu aware. Saya pun ingin berkhotbah, harusnya Daud itu ikut berperang. Kalau dia ikut berperang, pasti tidak akan ada dosa itu. Setelah dipikir-pikir, enggak juga sih. Bisa aja dosa itu terjadi setelah pulang perang. Alkitab sedang menunjukkan kerentanan manusia, bukan peluang berbuat dosa. Karena kalau peluang berbuat dosa, nanti khotbah kita jadi salah. Masih lebih bagus dengar khotbah Bang Napi zaman tahun berapa itu. Waspadalah, waspadalah. Betul ya? Tapi kan kalau kita mau jujur, Anda nggak bisa mewaspadai sebuah gejolak dosa yang terus berteriak di dalam. Itu harus disembuhkan dan menemukan letak obatnya kepada salib. Haleluya. Amin saudara. Nah, karena jebakan kenyamanan inilah. Jadi itu bukan kenyamanan yang pertama Bapak Ibu. Terus dalam situasi seperti itu, terus menikmati pujian dan pengakuan manusia tanpa disadari oleh Raja Daud. Bahkan boleh saya tambahkan, oleh kita, tiba-tiba, boom, jatuh dalam dosa. Seorang teolog pernah berkata bahwa begini, jauh sebelum dosa perbuatan terjadi, orang itu telah melakukan dosa di dalam hatinya. Jadi jauh sebelum. Bapak Ibu percayalah, tidak ada orang yang bangun pagi, bersinah, nggak ada kayak begitu. Nggak ada. Nggak ada, maling nanti, ada rencana korupsi hari ini. Nggak ada. Hal seperti itu nggak perlu diucapkan dengan mulut. Nggak perlu. Mulut kita biasanya keren-keren kok. Amin. Waktu pagi itu kan mulutku asik, penuh dengan pujian. Oh ya, akhirnya Tuhan juga geleng kepala, memang mulutnya betul. Amin. Mulutnya memang betul. Pas keluar perumahan, wah langsung dipepet ya kan. Belum tahu siapa saya, asik. Ya karena memang orang gila dan orang sombong itu kan sama kan. Orang gila, orang sombong, orang kerasukan. Ya kan, aing macan. Ya orang sombong kayak gitu. Mulut. Saudara-saudara saya tanya, begini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya saya, Pak Yuri sejak remaja,
itu ya, hidup dalam dosa ya. Kalau saya pakai bahasa teologi seorang pendeta, oh ya. Tapi kalau saudara tanya sejujurnya dalam kesadaran saya, bahkan setelah saya bertobat, bahkan sebelum hati dibaharui, saya nggak merasa bahwa saya orang berdosa. Betul ya? Dosa itu kan harus ketemu comparingnya, baru kita tahu itu dosa. Kalau comparingnya bukan salib Kristus, bahwa Yesus harus mati karena dosa manusia. Wah, manalah dosa saya pikir dulu. Kami di Sulawesi Utara, saya sudah bilang tadi, kalau dosa kekerasan, kita anggap reputasi loh. Kita pernah jebak satu orang kan, waktu itu ada orang-orang yang, ini disiarkan ya. Ya, ada orang-orang yang ya kurang cocok lah dengan kami. Ya kan, lalu kita bisa jebak pura-pura berteman, bawa ke tempat tertentu, wah dihajar. Dan waktu dihajar, orang yang hajar itu cerita ke kita, itu nggak ada cerita dengan penyesalan. Aduh, udah terlanjur aja. Oh, bangga. Jadi kalau Pak Yuri udah lama jatuh dalam dosa, enggak, belum lama ini. Enggak, belum lama. Karena apa? Bukan dosa. Apalagi dosanya dikipas. Orang-orang tua kami itu kalau kumpul ya, karena saya kan suka duduk di samping papa saya. Itu mereka kalau cerita dan habis tempeleng anak, itu bangganya nggak ketulungan. Akhirnya teman-temannya akan bilang, ngana mesti begitu memang. Anak-anak mesti takut pangana, you know? Ya kan, anak-anak mesti takut sama ngana. Kalau kita ngomong terus dia jawab, langsung paka DP mulut, tempeleng mulutnya. Supaya apa? Supaya dia tahu. Wah, itu mereka kalau wow begitu. Jadi saya perwakilan anak yang duduk di situ ya. Cuma diam aja. Diam aja. Iya, maksud saya begini Bapak Ibu, apa yang kita dengar, apa yang selama ini kita dengar dari cerita sekolah minggu tentang kejatuhan Daud, inilah riwayatnya. Riwayatnya. Tetapi kalau ada orang bilang begini, Pak, apakah dosa cuman yang itu yang terjadi? Ya Bapak Ibu pasti sudah tahu, tapi saya ingin menjelaskan kronologinya. Apakah hanya jatuh dalam dosa? Nah, ternyata dosa yang terjadi juga adalah dosa yang melahirkan dosa yang lainnya. Bahkan kita kembali ke topik kita, Raja Daud mendapati dirinya, atau jangan-jangan kita sedang mendapati diri kita sebagai seorang pezina dan apa? Pembunuh. Inilah a safety and ratsman yang saya maksud. Perhatikan, ketika kekuasaan memberikan kenyamanan yang berujung dosa, maka seseorang sebenarnya berada dalam kondisi hati, perhatikan baik Bapak Ibu, membenci perbuatannya, tetapi tak mau kehilangan manfaat dari kenikmatan dosa itu sendiri. Saya sengaja cari tulisan atau gambar yang pendukung itu ya. Kira-kira ini mungkin mewakili. Di mulut kita, I say, I hate you. Ya kan? It mean, I love you. Sebenarnya situasi Daud ini adalah situasi yang begini. Aku benci perbuatan. Tapi aku nggak bisa pungkiri hati. Aku suka kenikmatan yang diberikan oleh dosa ini. Coba kita berhala pengakuan, berhala kenyamanan. Kalau saya tanya, Bapak Ibu suka ada berhala kenyamanan di hati? Saya yakin Bapak Ibu akan menjawab, tidak, dalam nama Yesus. Tanda seru 5 kali, amin. Amin. Tapi kalau mau jujur dalam hati kita mengingini gak berhala kenyamanan itu? Berhala kontrol itu, saya ngomong ya, saya itu ngomong di depan istri dan anak-anak saya. Ingatkan papa, kalau berhala kontrol papa, sudah. Karena kami biasanya tiap malam minggu itu ada ibadah. Ya kan? Ingatkan papa, kalau berhala kontrol papa, mulai kalian lihat. Ya. Ingatkan papa. Wah, ingatkan. Artinya apa? Aku benci dosa itu. Aku benci berhala kontrol itu Pak Yusuf. Tapi nggak bisa dipungkiri. Ketika dalam diskusi yang agak tegang dalam keluarga kami, dan suara saya mendominasi pembicaraan,
I love that moment. Haleluya. Amin. Oh, ada banyak orang tuh. Ya makanya kemarin kan ada bagus juga sebuah kalimat paradoks yang sarkas. Kita ini membenci korupsi karena memang punya integritas hati yang tidak diperbudak uang, itu hanya kelompok orang yang gak kebagian. Bapak Ibu sekedar saya ingatkan ya, korupsi sekarang mainnya nggak M loh, T loh. Kalaupun M 100 loh. Pernah ngitung uang 100 miliar? Nggak pernah kan. Uang kita hitung 10 juta aja kok kayaknya tiba-tiba langsung hilang. Perasaan baru pegang 10 juta, kenapa sekarang tinggal noban? Kemana uang-uang itu? Haleluya. Masih bersama saya? Amin. Iya. Sejak mulai punya perenungan kayak begini, khotbah saya tentang Daud yang berzina mulai sedikit terukur. Kalau tadinya, saya kan pengkhotbah KKR kan. Dan di perbatasan Indonesia Timur. Sudah tahu kalau khotbah KKR di Indonesia Timur, nggak boleh suara kayak begini, pelan. Wah, mesti menggelegar saudara. Wah, itu sampai Daud itu berzina. Itu sebabnya pezina-pezina yang ada di lapangan ini. Itu khotbah saya kayak dulu. Dan bodohnya, saya lupa. Saya nunjuk 2 jari ke sana. 3 jari ternyata ke arah saya. Makanya saya perbaiki di hari berikutnya. Saudara yang pezina. Ya, karena mereka semua ya kan, saya enggak. Peperangan kita bukan melawan judul dosanya, perbuatan dosanya. Kita semua pasti kalau ditanya, senang nggak bangsa ini korupsi? Nggak senang, kita benci. Senang nggak di gereja ada perpecahan? Nggak senang semuanya. Tetapi suka atau tidak suka, menyadari atau tidak menyadari, kadang-kadang hati kita menikmati manfaat dosa-dosa. Sama seperti yang saya bilang tadi, saya kalau bicara sama anak saya, ingatkan papa. Kalau berhala pengakuan papa, berhala kontrol papa, udah mulai kelihatan. Tapi ketika diskusi keluarga lagi mulai tinggi dan saya mendominasi, akhirnya, kelihatan saudara nggak memahami. Cuman saya doa. Nah kalau sudah situasinya seperti itu, benarlah seruan Rasul Paulus dalam kitab Roma. What a wretched man I am. Paulus menyadari itu. Dia bilang begini, aku menginginkan kebenaran, tetapi produk hati ini mencari dosa. Nah kalau sudah seperti itu, mana bisa? Siapa yang bisa lepaskan? Bahkan aku, who will rescue me from, boleh baca sama-sama? Ya, siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh yang tunduk pada kematian ini? Bayangin itu bahasanya keren banget itu. Tubuhnya itu tunduk pada kematian. Siapa yang bisa selamatkan? Ya, saya tahu saudara tahu jawabannya. Amin. Amin. Karena ini kan khotbah itu kan sama seperti kita nonton film yang sudah pernah kita nonton kan. Kita nunggu ending serinya kapan, Pak? Izinkan saya tahan sedikit. Sekalipun saudara ingin jawab, Yesus, betul. 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 Amin. Sekalipun ada yang mungkin yang ingin jawab, Petrus sepertinya, Pak. Haleluya, ya kan. Ya mana tahu kan, ya kan. Ya saya selalu ajarkan jemaat di Kemang, kalau pendeta tanya apa, pokoknya kalian jawab aja apa yang ada di Alkitab. Ya kan, kalaupun salah nggak mungkin dia berani bilang, salah kamu ya kan. Dia juga takut ngomong salah, ya kan. Ya siapa yang mengkhianati Yesus? Petrus, ya kan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya tinggal kita sambung, temannya Petrus. Haleluya. Oke, dalam anugerahnya, Allah takkan membiarkan dosa. Ada yang sepakat dengan itu? Amin. Firman dan rohnya akan membarui kehidupan oleh pertobatan. Dalam kasus Daud, Daud tidak pergi WA Nabi Nathan, tetapi Nathan diutus Tuhan. Saudara kebayang, khotbah saya itu senang ada sedikit dramatisasi untuk buat kita mendarat aja. Nathan lagi duduk doa, tiba-tiba suara Tuhan datang.
Nathan, rajamu berbuat dosa. Kamu tegur. Nathan sebagai Nabi Allah, kan bukan cuma dia yang bergumul melawan dosa. Kenapa mesti saya yang tegur? Tuhan aja langsung. Raja loh. Tersinggung dia dengar teguran. Selesai urusan. Tetapi Tuhan kan tidak sedramatisir itu. Itu kalau Tuhan lahir di Bekasi. Amin. Tetapi Tuhan mengutus nabinya. Karena apa? Untuk menunjukkan kepada kita gereja zaman sekarang, lagu yang tadi kita nyanyikan, kasihnya lebih besar dari dosa. Amin. Tinggal saudara tambahkan dalam hati yang tadi intronya itu. Tereng, teng, tereng, 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 teng. Amin. Yang pasti di atas lebih dari dosa. Oke, kita masuk pada bagian kedua. The Song of Repentance. Nyanyian pertobatan. Mazmur pasal 51. Inilah yang terjadi ketika Daud mendengarkan suara anugerah Allah. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. Kasihanilah aku Tuhan, menurut kasih-Mu yang tak pernah gagal. Amin, saudara. Amin. Keren juga Daud ini ya. Pemulihan dan pertobatan yang utuh terjadi hanya apabila Roh Kudus memenuhi hati dengan keindahan dan keberhargaan anugerah Allah. Karena begini Bapak Ibu, tadi kan kondisi hati Daud dan semua yang berbuat dosa, dosa apapun itu adalah membenci dosa, tapi menyukai kenikmatan dari manfaat dosa itu kan. Siapa yang bisa lepaskan? Ternyata usahanya itu bukan, dulu saya suka pakai gini, menyiksa diri. Rupanya itu terkait dengan pola penyembahan berhala Bapak Ibu. Jadi saya kalau habis bikin dosa nih, anak muda kan, anak muda, kau habis bikin dosa, habis melawan pemimpin, saya suka ke Semarang. Ya kan, kalau lagi ada duitnya. Tapi kalau lagi nggak ada duitnya, di rumah saja. Puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Ya kan? Dan zaman muda dulu kan, wah, istri saya itu paling saya jaga banget. Wah, dia tahu itu. Tapi saya nggak jaga yang lain, teman-teman istri saya itu. Ya, ngerti maksudnya ya? Ya. Wah, ketika saya habis dosa, saya menghukum diri saya. Kamu berdosa banget. Puasa. 3 hari nggak makan, nggak minum. Nah, waktu saya selesai puasa, saya dapat rasa benar loh. Hati saya bisa sejahtera tuh, Pak Gembala. Saya pikir itulah damai sejahtera akibat pengampunan. Ternyata enggak. Saya hanya membangun kebenaran saya sendiri. Lalu apa yang terjadi dengan selanjutnya? Semangat berbuat dosa saya, cinta yang membara atas dosa saya, tetap menggelora. Balik lagi. Ternyata kemenangan atas dosa, jatuh cinta kita terhadap dosa, hanya bisa berubah ketika kita mengarahkan cinta kepada hal yang berbeda. Sampai anugerah terlihat begitu indah, salibnya terlihat begitu cemerlang, anugerah itu menjadi berharga, maka hati saudara akan mencintai anugerah dalam Kristus dan menganggap sampah yang lain. Ya, tentu saja itu adalah proses. Tetapi dalam proses itu, saya berdoa Injil menjadi kekuatan yang memerdekakan. Kita kembali ke Daud, menemukan masalah utamanya. Dosa Daud mewakili kepercayaan banyak orang di zaman ini bahwa, di zaman ini kepada kekuasaan, kekayaan, dan kontrol dapat mengisi pasal kosong di dalam hatinya. Pernah nggak dengar orang ngobrol begini? Saya itu tuh Pak, itu tinggal satu bagian itu aja. Ya kan? Kalau itu saya dapat, udah saya udah nggak ngejar apa-apa lagi, ya kan? Makanya ada orang bilang begini, ya kan? Bahkan ada pengkhotbah di gereja kami juga ngomong bahwa saya itu sudah selesai dengan diri saya sendiri. Keren banget, ya kan?
Bahkan pernah ada salah satu penguasa bangsa ini yang kita pilih karena kita lihat dia sudah selesai dengan diri sendiri kan. Dan ternyata sampai sekarang urusannya belum selesai kan. Ya, karena percayalah saudara, kita nggak akan pernah bisa selesai dengan diri kita sendiri. Hati kita ini bos, tidak diprogram seperti komputer di belakang itu diprogram. Yang tinggal saya pencet di sini pasti akan berubah karena programnya seperti itu. Dia tidak diprogram kalau saya pindahin dari kiri ke kanan, maka TV ini pun akan menampilkan slide yang ada di samping kiri dan kanannya. Nggak ada programnya seperti itu. Hati kita itu, wah. Yeremia ingatkan, memiliki kelicikan. Amsal ingatkan, harus dijaga dengan kewaspadaan. Itu analogi peperangan zaman dulu, di mana orang face to face. Nggak seperti sekarang, perang musuh 1,5 km, ditembak dari sini, perang-perangan. Ya kan? Dan perang Rusia-Ukraina udah perang apa? Perang drone kan? Ya kan? Makanya kita belum bisa ikut perang. Ngerti maksudnya? Belum bisa. Drone satu hilang aja nangis kita 1 bulan ya kan. Kalau hilang dia kan. Kalau di sana perangnya udah pakai drone ya kan. Nggak bisa, udahlah. Indonesia kita damai-damai aja, amin. Haleluya, bisa sampai ke sana. Nah ada banyak orang berpikir, saya pun begitu Bapak Ibu. Saya pikir tuh, wah kalau sudah, dulu saya pikir, saya harus cepat-cepat, karena Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, dapat gelar kependeritaan, wah pasti dosa akan menjauh. Setelah sekarang saya jadi pendeta, enggak loh. Iya. Pak Yusak aja Bu yang dosa menjauh. Jadi saya setelah jadi pendeta, sama aja Pak Gembala. Bahkan, saudara tahu dulu saya jadi full timer di sebuah gereja, di samping gereja kami itu ada salon. Dan ada di salon itu ada yang paling jago yang bosnya itu. Dia pria, tetapi waktu direbus belum matang benar. Iya. Wah, iya. Kan suka main voli sama dia, Mance namanya, iya kan? Suka main voli. Dia panggil, habis main voli, dia panggil saya, Pak Pendeta, kesini. Saya datang karena tetanggaan ruko kan. Kenapa saya? Duduk dulu mau ngobrol. Dia tanya, Pak Pendeta, mau tanya, jawab serius. Saya cuma mau tanya 1 kali. Wih, boleh juga nih, ya kan? Sama seperti Tuhan tanya sama Yesaya kan, siapa yang mau pergi untuk aku, ya kan? Saya mau tanya 1 kali, apa tuh? Dia bilang, sungguh-sungguh nggak jadi pendeta? Bayangin loh, saya ditanyain bencong, sungguh-sungguh jadi pendeta. Jadi saya bilang begini, sungguh-sungguh lah Cek, masa nggak sungguh-sungguh? Oh ya sudah kalau sungguh-sungguh, ya sudah kalau sungguh-sungguh, ikut aja jalan Tuhan. Oh puji Tuhan. Terus kan saya penasaran, emang kenapa Cek? Emang kenapa? Itu ada orang langganan salon nanya mau sama situ. Jadi salonnya dia itu kan salon wanita ya. Jadi dia tanya, dan dia promosi, kurang ajar juga si Manja itu. Ya, dia promosinya gini, Pak Yusa, kamu tahu nggak bos saya itu satu kampung sama kamu, yang suaminya tapi, oh gitu sih, iya, kamu lihat kan mobilnya, mobilnya termewah lah, 3 huruf lah. Wih, iya dia itu karena jadi sama langgananku dulu. Oh, jadi mereka itu yang bikin salon ini. Oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah ini ada satu lagi temannya ibu itu mau sama kamu. Oh pantasan kamu tanya saya sungguh-sungguh jadi pendeta. Rupanya kalau nggak jadi pendeta ada lowongan yang lain. Ketawa dia. Saya pikir kalau dia jadi pendeta. Dulu saya pikir menjadi pendeta adalah pasal kosong dalam hidup saya. Nah, sama seperti Daud. Ketika Israel sudah aman, Yehuda sudah aman semua. Saya sudah punya orang terbaik, ya kan? Bisa lebih santai. Ternyata justru dia jatuh pada keadaan yang lebih berbahaya. Haleluya. Hasrat untuk mendapatkan Bathsheba atau American Dream telah berubah menjadi pemujaan. Di titik ini nggak ada yang bisa cegah Daud. Dan ini sama seperti di Taman Eden, Bapak Ibu. Manusia kalau mau jujur tak menyukai frasa jangan kamu
makan buahnya. Mengapa? Begini, kita membenci batasan-batasan dan lebih menyukai kekuasaan yang mengontrol segala sesuatu dalam genggaman kita. Saya ingat seorang pernah berkata begini, kita itu senang, bahkan bisa bertengkar untuk rebutan remote di rumah. Kenapa? Yang punya remote punya kuasa, dia mau rubah ke arah mana, betul nggak? Betul nggak? Lalu pembicara itu ngomong begini, iya, mau nggak hidup kita itu adalah remote di tangan Tuhan? Mana mau? Mana mau? Sama seperti di Taman Eden. Nggak ada yang bisa cegah Daud untuk mengejar Betseba. Sekali dia melihat keinginan itu muncul dalam hati. Dia membenci dosa itu. Tetapi tidak dapat menolak bayangan yang dijanjikan dari kenikmatan dosa itu. Dia nggak bisa lepas dari itu. Makanya sama seperti Adam dan Hawa. Dan memang itu kan adalah turunan dosa Adam dan Hawa. Manusia tidak menyukai ketika Allah berkata, jangan kamu makan buah itu. Nggak bisa kita bilang begini, heran ya Pak, kenapa semua buah, kenapa dia tertarik pada yang satu itu? Karena memang Bapak Ibu, di dalam diri kita ini, Allah telah memberikan free will yang membuat seorang teolog, Dr. Ban, ya ada bukunya itu, ya kalau saya sebut buku boleh ya, judulnya Tulip Bapak Ibu, dia mengurai dengan bagus sekali di situ, Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ketika Adam dan Hawa diberkati dengan free will, di saat yang sama mereka diciptakan segambar dan rupa Allah, tetapi di saat yang sama mereka masih memiliki potensi untuk berbuat dosa. Dan sayangnya, sedihnya manusia Adam dan Hawa sebagai yang sulung dari semua ciptaan memilih untuk berbuat dosa. Free will yang adalah sebuah keindahan dan kemewahan surgawi dipakai untuk mengikuti isi hati manusia. Sejak itu menjadi perbudakan bagi kita. Haleluya. Tim Keller pernah bilang begini. Ini dari buku Counterfeit Gods. Banyak orang yang sangat ingin mendapatkan kekuasaan adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki kekhawatiran dan ketakutan. Jadi nggak nyambung tuh kalau kita merasa dengan kenyamanan, dengan kontrol, ada kapasel kosong yang terisi. Amin. Itu akan selamanya jadi empty. Hanya Kristus yang bisa bertakhta. Amin. Mampukah kita dibebaskan dari keadaan? Pencet atasnya. Mampukah kita dibebaskan dari keadaan ini? Roma 7 ayat 25 yang dari tadi sudah Bapak Ibu tunggu. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berita anugerah bagi kita. Saya tampilkan kepada Bapak Ibu Matius 6 ayat 32. Yesus bilang begini, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua yang dianggap dunia sebagai sebuah pengakuan tercapainya kenyamanan yang didambakan manusia. Karena ternyata semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, tulisan warna kuning, boleh sama-sama. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sama-sama bilang Bapa tahu. Apa maksudnya? Segala sesuatu tentang hidup seorang anak. Saya waktu baca ayat ini, saya itu gampang skip kata Bapa. Artinya ya udah Bapa dia, oh Tuhanku tahu. Tapi ketika kemudian kita merenungkan dituntun oleh Roh Kudus dalam keindahan Injilnya, iya ya, kalau saya panggil dia Bapa yang Maha Tahu, saya ini anak dari Sang Maha Tahu. Berarti kan begini saudara, omnipresent God adalah Allah yang memastikan dalam hidup kita, dia tahu apapun tentang hidupmu. Saya tidak mengkhotbahkan fatalistis. Saya sedang mengkhotbahkan engkau memiliki Bapa yang tahu hidup. Berarti begini, Bapa tahu nggak pertempuran hati kita melawan dosa tadi? Dia tahu. Bapak tahu nggak sebenarnya keresahan-keresahan di hati kita? Tahu. Saya lagi suka membayangkan gini, Tuhan. Aku khawatir tahun depan ini anakku yang bungsu lulus SMP, anakku yang sulung lulus SMA. Jadi waktu saya hitung-hitung di kampus yang mereka ingin, di sekolah yang mereka ingin, saya hitung-hitung. Wow,
Dan sebenarnya 10% dari biaya yang saya hitung itu, saya juga nggak punya uangnya. Makin memikirkan itu, kekhawatiran. Dan ketika kekhawatiran mulai menguasai, saya tiba-tiba mulai terobsesi untuk take control something. Ada nggak sesuatu yang bisa saya pegang? Ada nggak sesuatu yang bisa saya raih buat diri saya? Untuk apa? Memastikan April, Mei, Juni, Juli tahun depan saya bisa handle semuanya. Kalau lepas pemikiran itu, saya jadi khawatir. Waduh, kalau saya nggak melakukan sesuatu. Tetapi pertanyaan ini kemudian balik. Apakah panggilan hidup saya mengarah kepada dream-dream saya itu? Nggak nyambung ternyata. Lalu saya mulai meratap. Terus Tuhan, dari mana? Seperti teriakan Paulus, siapa yang bisa jamin ini? Tapi mendatanglah Injil. Bukankah Injil adalah kabar baik? Bapakmu tahu. Jadi sekarang ini tugas saya adalah saya banyak beritakan Injil kepada hati saya. Karena rupanya hati saya ini gampang lupa. Gampang lupa. Baru kemarin tuh saya ngomong, tenang Yori, Bapak tahu. Pagi udah bisa frustasi lagi. Nah kalau sudah frustasi, pingin bertindak apa lagi. Bahkan saya mulai punya hayalan sambil saya candakan dengan teman sekantor saya. Kapan ya, seperti yang di film-film itu, tiba-tiba kita lagi jalan, ada 2 bandar narkoba berperang. Hayalan saya sampai di sana, saudara-saudara. Ya, mereka berperang, tembak-tembakan mereka Pak Pendeta. Ya kan? Lalu mati semua. Dan tertinggal uangnya. Waduh, saya bilang Tuhan tolong pertemukan saya dengan kayak gitu. Ya kan. Apalagi kemarin Pak Prabowo pamer berapa ratus miliar itu. Triliun itu kan. Aduh, saya bilang Tuhan, kapanlah ada tembak-tembakan di situ. Saya langsung datang. Wah, akhirnya saya dengan teman saya kita berdua ketawa semuanya. Saya bilang, aduh. Karena kenapa saya punya hayalan kayak begitu? Sama seperti yang saya bilang dari tadi. Karena saya juga percaya itulah pasal kosong, Pak. Kalau ada itu, pasal kosongnya terisi. Amin. Sama seperti waktu timnas Indonesia. Ya kan? Ole Romeni adalah pasal kosong di timnas. Setelah Ole datang, kita masuk Piala Dunia. Kita kembali ke settingan awal. Iya. Saya merenungkan keadaan dunia sekarang udah gitu Bapak Ibu. Ya terserah mau dipanggil si Injil mania terserahlah. Ya, artinya apa? Semua dunia mengekspresikan itu sebenarnya. Kita selalu berharap akan sesuatu kan, yang kita pikir this is the solution. Faktanya, katakanlah ada bandar-bandar narkoba yang tiba-tiba tinggalkan uang 1 triliun dan saya bawa dan tidak ada yang tahu kecuali saudara karena saya sudah bocorkan, ya kan? Apakah menurut saudara? Apakah hidup saya akan sejahtera? Tidak. Saya akan ganti wallpaper di komputer saya. Bukan lagi motor, helikopter. Betul ya? Siapa yang bisa cegah keinginan ini? Daging. Hanya Yesus. Saya masih ada waktu nggak Pak ya? Masih ya? Bapak Ibu kalau sudah, Pak lelah Pak istirahat sebentar. Silakan Pak Saudara ya. Kita mau sampai di sini. Kita boleh baca ayatnya, Yohanes 6 ayat 25 sampai 27, 23. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, perhatikan sampai di sini. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materai. Dengan materainya. Maksudnya begini saudara. Berhala kenyamanan adalah suatu tipu daya iblis kepada kita supaya mengharapkan kepuasan dan rasa aman pada apa yang berasal dari dunia ini meski itu hanya ditemukan di dalam Allah. Ada satu lagu lama yang ya gereja udah jarang nyanyikan. Damai yang dia berikan
sangat besar damai yang Dia berikan, hati gemar, Tuhan besertaku, Tuhan beserta. Oh, jadi damainya dari mana? Tuhan beserta. Wah, haleluya. Semoga ini relevan dengan renungan kita. Amin. Bapak Ibu percaya, hatiku pun bergumul merenungkan ini. Betul ya? Karena kalau disuruh jujur mengakui, Pak, aman nggak waktu tahu Tuhan beserta? Ya, aman nggak Pak kalau rekeningnya penuh? Aman. Ya kan? Karena ada banyak orang, waktu mereka mendengar firman, apalagi dalam pergumulan, iman nggak muncul. Padahal iman timbul dari pendengaran akan firman, tapi sekarang orang dengar firman, iman nggak muncul. Tapi waktu dengar, saudara, ternyata setelah kita berdoa, ada donatur, iman langsung muncul. Iman. Untung itu di Bekasi. Di Bandung mah. Kasep. Melalui Injil kita jadi tahu. Yesus mengambil apa? Penderitaan yang tak dapat kita tanggung dengan jalan dipakukan di salib. Supaya kita hanya menemukan kenyamanan kehidupan di dalam dirinya. Jadi semua penderitaan Yesus dilakukan supaya apa Bapak Ibu? Supaya di tengah penderitaan hidup kita, kita memandang Dia yang menderita bagi kita. Penderitaan yang tak dapat kita tanggung, telah ditanggungkan Kristus bagi kita. Sehingga kita tidak takut kehilangan kenyamanan hidup kita. Kita tidak takut kalau kontrol hidup kita. Betul ya? Saya mulai melihat anak saya dalam pertumbuhan saya. Dulu mereka, waktu cita-cita SD, dia mau jadi apa? Jadi dokter. Kalau papa bilang jadi pendeta mau nggak? Mau. Wah, senang banget. Tapi sekarang saya ngomong begitu, Kak, nggak ada rencana jadi pendeta. Langsung ngomong begini, Papa ini apa sih? Emang semua orang jadi pendeta kayak papa? Itu saya langsung kena mental, saudara-saudara, ya kan? Dia nggak mendengar saya lagi. Mamanya bilang, masuk SMA ini. Sebentar dia dengar, kemarin dia ngomong, Mah, SMA apa yang mama bilang kemarin? Oh SMA ini, aku nggak mau di situ, Pak. Aku punya pilihan sendiri. Mamanya langsung kena mental. Wah, orang tua itu takut rupanya kehilangan kontrol. Amin. Kita selalu ingin memastikan dengan alasan apapun yang saya pikirkan, Pak, mendatangkan kebaikan bagi mereka. Bapak Ibu, bagi mereka dan bagi kita, Tuhan tahu. Tuhan telah rela memberi dirinya menderita, supaya di dalam penderitaannya manusia menemukan kenyamanan yang tidak sama seperti kenyamanan dunia ini. Implikasi khotbah saya, nah kalau sudah tiba di implikasi berarti kan sudah mulai habis, amin. Amin, haleluya. Ini slide yang ke-30 dari 56, saudara ya. Haleluya. Implikasi khotbah kita. Sama-sama boleh kita baca Bapak Ibu yang di atas 23. Berhala kontrol dan kenyamanan yang terekspos oleh Roh Kudus menuntun kita kepada pertobatan sikap hati dan penemuan identitas diri sebagai anak Allah yang ada yang bisa bilang amin? Implikasi yang kedua, penemuan jati diri sebagai anak Tuhan yang dikasihi menolong kita untuk tidak diperbudak oleh apa? Ilah-ilah zaman ini yang telah menaklukkan dunia ini. Yang ketiga, kita kembali menemukan sukacita abadi dalam persekutuan dengan Tuhan. Bahkan di saat ada banyak hal yang belum terpenuhi dan tak mampu diraih. Amin, saudara. Kenapa? Karena pembandingnya tadi itu. Apa yang telah tersedia oleh karena salib. Amin. Saya ketika dulu hayalan, kan fantasi kita kalau kalah oleh pikiran kita sendiri, kita kan suka kesel. Ngerti nggak maksudnya? Kita lagi menghayal untuk dapat apa, tiba-tiba pikiran kita sendiri yang kalahkan dengan argumennya. Nah itu kan kesal banget. Maksudnya kesalnya kenapa kepikiran ide-ide paradoksnya kan? Ya, waduh hati gelisah. Bahkan tidur yang harusnya bisa tidur jam 11 mulai sampai malam. Khawatiran melanda. Aduh, di mana aku menemukan kemenangan? Siapa? Dengar khotbah, tambah pusing. Ya kan? Menang dari khawatir, mana tambah khawatir kita. Ya. Kita ingin belajar tentang bagaimana memanage keuangan, tambah frustasi. Karena yang kita manage nggak ada.
Saya punya ijazah akuntansi. Tapi sejak kuliah akuntansi, saya suka bercanda dengan teman-teman seangkatan saya. Ini kita ngatur-ngatur uang orang. Ya kan? Itulah akuntansi kan. Rasanya punya uang, tapi uang orang. Tapi lumayan cukup menghibur. Minimal ada miliar-miliar yang kita geser. Miliar, ini miliar. Selesai pulang kuliah, kita meratapi nasib semuanya. Uang kuliah belum dibayar. Nasib anak perantauan. Tapi ternyata begini, apa yang tak mampu kita raih, tidak selalu solusinya dengan menemukan yang diraih. Solusinya adalah kita menemukan sukacita pada Allah yang telah bersekutu dengan kita. Amin Bapak Ibu. Saya tidak tutup dengan quote, tapi saya ingin tutup dengan doa. Seperti doa yang disampaikan oleh Daud dalam jeritan pertobatannya. Sama-sama kita baca. 2, 3. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari, dan dengan kematian Yesus di salib, doa ini telah terjawab. Doa ini telah digenapi, dan saya berdoa kita hidup di dalam Tuhan dan menikmati keindahan berelasi dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa.